Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat. Pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari bab 1. Yang kita pelajari subbab yang kedua, yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai-nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai dasar Pancasila dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai tersebut tetap dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Hakikat ideologi terbuka. Menurut Suryanto Puspowardoyo, ideologi merupakan konsep pengetahuan dan nilai yang secara keseluruhan menjadi landasan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya, serta menentukan sikap dasar untuk mengolahnya. Menurut Murbiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Menurut Patmo Wahyono, ideologi merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari ide-ide dasar sebagai suatu kelanjutan atau konsekuensi logis dari pandangan hidup bangsa, dan akan berupa seperangkat tata nilai yang dicita-citakan akan direalisasikan di dalam kehidupan berkelompok. Menurut Frans Magnus Suseno, dalam artian luas, ideologi sebagai segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam artian sempit, ideologi adalah gagasan atau teori tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Menurut M. Sastra Prateja, ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisasi menjadi suatu sistem yang teratur. Menurut Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila, ideologi merupakan cabang filsafat yang mendasari ilmu seperti sosiologi, etika, dan politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arahan dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Pancasila merupakan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dijadikan sebagai pedoman atau arah dalam mencapai cita-cita bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan ciri khas atau identitas bangsa Indonesia yang perlu dipertahankan dan terus dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan arah dan tujuan yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan. Dari mana? Yaitu dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Dasarnya dari konsensus masyarakat,
tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Anak-anakku semua, apa kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka? Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, nilai dasar, yaitu hakikatnya adalah kelima sila Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila ke-5. Yang kedua, nilai instrumental, merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila, berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Nilai praksis, merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental, berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Anak-anakku semua, materi kita yang terakhir adalah dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dimensi ini ada 3. Yang pertama, dimensi idealisme. Dimensi ini menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Pada hakikatnya, bersumber pada filsafat Pancasila. Yang kedua, dimensi normatif. Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma. Yang terakhir, dimensi realitas. Dimensi ini mengandung bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang di dalam masyarakat. Anak-anakku semua, demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.